Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Kaur Hujang Rawing, masih di Wayang Sanepa atau Siloka ya. Kali ini saya akan kembali kutip tentang wayang nitis ya. Karena setelah Bratayuda dalam cerita pewayangan itu adalah semua nama atau tokoh wayang itu adalah mati, gugur bahasanya gitu ya. Termasuk Baladewa pun ya mati, atau Pandawa Lima pun mati. Nah, tapi ada yang tidak mati, yaitu dua tokoh yang dikenang sampai sekarang, yaitu Semar dan Anoman. Kenapa dua orang ini tidak mati? Karena dua tokoh ini adalah muksa, bahasanya itu muksa. Kalau bahasa lainnya adalah nitis. Ya. Semar itu nitis kepada Sabdopalon. Ya. Nah, Anoman nitis kepada Kamandaka, Raja Majapahit pertama. Nah, Kamandaka yang menjadikan kerajaan Majapahit. Itu cerita wajarnya, maksudnya cerita sejarahnya. Lalu di balik cerita ini Sanepa apa gitu, atau Siloka apa, sehingga Semar tidak mati, nitis kepada Sabdopalon. Nah, terus Anoman tidak mati, justru jadi ke Kamandaka. Semar itu artinya roh olah batin. Ya. Nah, jadi di saat Semar itu nitis, artinya menjadi batin. Dan batin itu di saat perang Bratayuda memang tidak mati, batin orang itu tetap masih hidup, karena dia batin itu pergi bersama nyawa gitu. Nah, muksa, sehingga dia bahasanya tidak mati. Nah, Anoman itu nitis. Nitis itu artinya berbentuk raga. Dari dia monyet, ya kan, titisan dia justru malah bagus, malah ganteng, bahkan jadi raja. Artinya raga kita ini memang terukir dari sebuah hormon. Gitu. Jadi orang tuh sebelum perang Bratayuda pun, sebelum mati pun, memang hormon itu sudah mempersiapkan diri, sudah tapa. Nah, di situ akhirnya di saat itulah nitislah kepada keturunan anak, ya, bahas kalau di ceritanya itu anak. Kalau di sini adalah nitis, sehingga menjadi bentuk tubuh yang lebih baik. Itulah proses-proses Bratayuda. Dan kenapa Bratayuda itu tidak bisa ditolak? Dewa pun tidak bisa menolak, dan itu harus terjadi. Artinya apa? Kematian itu tetap akan terjadi. Bratayuda itu adalah perang kematian. Artinya kematian itu tetap terjadi, tidak bisa dihindari. Karena itu memang sudah kodrat, sudah takdir Tuhan. Gitu. Nah, hanya digambarkannya saja oleh wayang, ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ya, seperti yang sudah saya ceritakan di video lain. Misalkan Gatotkaca ketemu karena ketemu Arjuna, artinya mulut ketemu kuping, kuping ketemu mata. Nah, gitu. Nah, disitulah matinya pelan-pelan. Nah, itu disebut perang Bratayuda, itu seperti itu. Nah, dua orang ini, tokoh dua orang tadi, Semar dan Anoman, itu tidak ikut itu, karena roh kita itu suci. Nah, sehingga menitis menjadi abadi,
itulah yang disebut hidup abadi, kekal atau muksa. Nah, kalau Anoman disebut abadinya karena dia nitis dengan perubahan wujud, perubahan perwujudan. Itulah disebutnya abadi. Ini sebenarnya intisari dari cerita wayang ini, intisari dari sebuah perjalanan hidup, mati atau muksa gitu, atau mati secara umum wajar atau muksa kayak gitu. Tapi kematian tidak bisa dihindari, dan muksa hanya bisa dilakukan, yaitu tadi hanya dua tokoh ini, yang lain semua mati cerita wayang ini. Ini saja cerita singkat tentang nitis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.